Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dapat bertemu dalam kegiatan MPLS Daring SMA Islam Tarbiyatul Falah. Apa kabar semuanya? Tetap semangat ya, walaupun masih belajar di rumah. Saya Ibu Iis kali ini akan membawakan materi cara belajar efektif. Kalian sudah 9 tahun belajar secara formal di sekolah, 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP atau di MTS. Tentu pengalaman kalian dalam belajar sudah sangat banyak ya. Sudah efektifkah cara belajar kalian? Setiap orang tentu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang suka belajar dengan suasana yang sepi, bahkan ada juga yang senang belajar dengan berkelompok. Apakah kalian sudah menemukan cara belajar yang sesuai dengan pribadi kalian dan merasa nyaman? Jika belum, mari kita lihat beberapa cara belajar yang efektif hasil penelitian para ahli, terutama ahli psikologi, karena belajar merupakan kegiatan fisik dan non-fisik yang banyak melibatkan aspek psikologis atau kejiwaan seseorang. Cara belajar efektif menurut psikologi. Setiap orang memiliki kewajiban untuk belajar. Sejak kita dilahirkan, kita telah dihadapkan kewajiban belajar. Belajar makan, berjalan, hingga kita besar, kita belajar di sekolah dan juga dari lingkungan. Belajar memang memiliki arti yang sangat luas. Namun, kata belajar sering diidentikan dengan kewajiban seorang anak sekolah atau mahasiswa sebagai pelajar di sekolah formal. Sayangnya, meskipun belajar sebenarnya telah kita lakukan sehari-hari, banyak orang yang masih berasumsi bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Mereka kebanyakan menganggap belajar sebagai hal yang tidak menyenangkan. Padahal, anggapan ini justru akan membuat kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan dan kurang efektif. Oleh karena itu, mari kita lihat beberapa bahasan tentang cara belajar efektif menurut psikologi. Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Merasakan kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini akan membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih mudah meresap ke ingatan kita. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Selanjutnya, yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak dalam satu waktu. Sebaiknya Anda mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Maka dari itu, ada baiknya jika kita belajar setiap hari. Misalnya dengan mengulang kembali pelajaran yang kita terima di hari tersebut. Cara ini tentu lebih efektif dibandingkan kita mempelajari semua pelajaran dalam waktu yang singkat. Biasanya saat menjelang akan ujian sekolah atau sistem kebut semalam. Hal ini akan menimbulkan tekanan psikologis sehingga
ilmu pun akan sulit diserap dengan baik. Yang keempat, bagi waktu belajar. Ada baiknya kalian membuat jadwal belajar dan target untuk menemukan kapan kalian harus bisa menguasai pelajaran tersebut. Dengan membuat jadwal dan membagi waktu belajar, kalian akan menjadi lebih terstruktur dalam belajar dan rapi serta sesuai dengan ekspektasi kalian di awal. Yang kelima, berdiskusi. Sudah disebutkan tadi bahwa setiap orang memiliki gaya ataupun style belajar sendiri-sendiri. Ada yang menyukai belajar sendiri di tempat yang sepi, ada juga yang menyukai belajar secara berkelompok atau beramai-ramai. Nah, jika kalian masih belum mengetahui style belajar kalian, tidak ada salahnya mencoba untuk berdiskusi dengan teman atau bertukar pikiran dengan masalah materi pelajaran. Jika kalian merasa nyaman dan lebih mudah memahami materi dengan cara berdiskusi, maka itu adalah cara belajar efektif untuk kalian. Yang keenam, cari cara untuk konsentrasi. Berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu gaya belajar setiap orang berbeda-beda. Jika kalian merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan diiringi musik, jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Hal ini biasanya efektif jika kalian sedang berlatih mengerjakan soal-soal pelajaran, bukan pada saat kalian menghafal pelajaran. Selanjutnya, yang ketujuh, jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Kita belajar karena kita memang belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk malu bertanya atau takut dicap sebagai orang bodoh. Selanjutnya, ke-8, coba terus meski gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak lagi mengulangi hal tersebut. Jika kalian mengalami kegagalan, cobalah kembali menggunakan cara belajar yang lain hingga kalian bisa berhasil melakukan apa yang kalian inginkan. Inilah cara belajar yang benar-benar efektif, bisa membuahkan hasil yang baik. Pepatah juga mengatakan, kegagalan adalah guru terbaik. Selanjutnya, ke-9, sukai mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari, ini akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Hal ini berbeda jika kita merasa tidak suka belajar mata pelajaran itu. Tidak menyukai suatu pelajaran hanya akan membuat kita merasa terpaksa untuk belajar, dan tentu hasil dari belajar yang seperti ini akan tidak optimal. Tak kenal maka tak sayang, maka dekatilah pelajaran itu, kenalilah dia. Ke-10, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Di zaman modern sekarang ini,
Fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya buku pelajaran atau buku kumpulan soal dari sekolah saja. Kini kita bisa belajar dari internet, video, hingga televisi yang menyediakan tayangan edukatif. Manfaatkan semua fasilitas ini sebagai pendukung proses belajar kalian. Biasanya materi pelajaran yang disediakan di internet, video, atau tayangan edukasi telah dikemas semenarik dan sesederhana mungkin, sehingga kita akan lebih tertarik dalam mencerna dan menerima materi yang diberikan. Seperti yang dilakukan sekarang ini oleh kalian, belajar di rumah menggunakan video ataupun fasilitas internet dan lainnya. Selanjutnya, ke-11, membuat review atau peta materi. Cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari. Misalnya dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Selain materi yang kita buat tersebut bisa menjadi bahan belajar yang lebih simpel, membuat review atau peta konsep juga bisa membuat kita membaca dan menulis materi yang sedang kita pelajari. Kegiatan ini tentu akan sangat mendukung cara belajar kita menjadi lebih efektif. Ke-12, buat kesimpulan. Cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita, dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. Dengan membuat kesimpulan yang benar, itu pertanda bahwa kita sudah memahami materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, ke-13, coba latihan soal. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Dengan demikian, kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan bagian mana yang telah kita kuasai. Dan yang terakhir, berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Nah, demikianlah cara belajar yang efektif menurut para ahli psikologi. Adakah cara belajar yang cocok dengan kalian? Semoga ini bermanfaat dan menjadi bahan pilihan atau alternatif dalam cara belajar kalian, sehingga kalian dapat menemukan cara belajar yang tepat. Selanjutnya, tugas yang harus dikerjakan. Tulislah pengalaman kalian dalam belajar, baik belajar di kelas maupun di rumah. Tulislah hal-hal yang menyenangkan ketika kalian belajar. Kemudian tulis pula cara belajar seperti apa yang lebih mudah atau lebih cepat ilmu itu masuk ke otak kalian. Jangan lupa tuliskan pula bila ada kesulitan di dalam belajar. Nah, Ibu kira cukup sekian materi cara belajar yang efektif. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pilihan buat kalian belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.